Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Berjumpa lagi di channel Mr. Amin Ferry. Pada video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat SKP atau sasaran kinerja pegawai bagi eh, pegawai negeri sipil ya. Di sini eh, ada format ya. Nanti kalian bisa download. Saya sertakan link di bawah ini ya, di bawah deskripsi ya. Di sini ada aplikasi Excel-nya ya, yang bisa kita gunakan untuk membuat SKP itu sesuai kerja pegawai negeri sipil ya. Kali ini saya sebagai PNS jabatan perawat ya, saya akan mencontohkan bagaimana membuat SKP perawat ya. Maksudnya ini kegiatannya itu perawat, namun secara umum teknisnya itu bisa digunakan untuk semua jabatan apa saja di eh, sebagai seorang pegawai sipil ya. Jadi apapun jabatannya bisa gunakan ini ya. Yang berbeda hanya ini saja ya, rincian kegiatannya ya, kegiatan tugas jabatan ini dan nilai-nilai angka kredit ini ya. Oke teman-teman, langsung saja kita buka aplikasi Excel-nya ya. Di sini kita tuliskan nama kita ya di kolom pegawai negeri sipil yang dinilai ini. Nama kita, nama saya, NIP, pangkat dan golongan, dan jabatannya apa. Di sini perawat ya, dan unit kerja kita apa ya. Ini saya puskesmas ya. Dan di sini adalah pejabat penilainya ya, pejabat atasan langsung gitu ya. Kalau saya ya ini kepala puskesmas ya. Kalau di instansi lain bisa kepala sekolah ataupun lainnya ya. Pokoknya itu adalah pejabat langsung ya. Ini nama pejabatnya, namanya, nama atasan ya. NIP-nya, NIP beliau itu siap, NIP-nya berapa, pangkat dan golongannya, jabatan dan unit kerjanya ya. Oke, di sini kegiatan tugas jabatan ini Anda masukkan rincian ini ya. Ini lihatnya di mana ya? Ini di manakah Anda melihatnya? Di sini jika jabatan fungsional ya, perlu diketahui buat teman-teman, jabatan di pegawai negeri sipil itu ada dua ya, jabatan struktural dan jabatan fungsional. Nah, berhubung saya adalah sebagai seorang perawat, itu dikategorikan sebagai jabatan fungsional. Nah, rincian kegiatannya ini itu telah baku ya, sudah ada Permenpan ya, Peraturan Menteri Aparatur Sipil Negara ya, Permenpan yang mengatur tentang rincian kegiatan masing-masing jabatan fungsional, baik itu perawat, bidan, ataupun guru ya. Pokoknya setiap pejabat fungsional itu punya rincian kegiatan telah baku. Kalian tinggal lihat aja di situ ya. Anda googling aja ya, eh, rincian kegiatan bagi masing-masing jabatan fungsional. Nah, begitu juga dengan jabatan struktural ya. Struktural eh, ada juga yang baku juga ya, tapi luas juga ya. Tidak terlalu baku ya, tidak sebaku jabatan fungsional ya. Oke, asumsi kita telah melihat rincian kegiatan. Kita tuliskan kegiatannya di sini ya. Ini tuliskan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 dan seterusnya ya. Ini tidak terpaku 13 ya. Anda bisa lebih di sini, tinggal tambah kolom aja ya. Atau kalau kurang bisa dihapus saja, tidak masalah ya. Kemudian ini angka kredit ya. Angka kredit ini khusus untuk yang mengampu sebagai jabatan fungsional ya.
Dan ini juga diatur dalam permen PAN ya. Ini telah baku, dan ini ya. Lihat di sini ada angka-angka. Mohon maaf teman-teman, ini yang baku yang ini ya. Nah, sebelah sini ya, angka kredit ini hasil dari perkalian antara ini dikali ini ya, nilai rincian. Ini artinya nilai ini artinya nilai yang diberikan ketika kita melakukan satu rincian kegiatan seperti ini ya, melaksanakan pengkajian keperawatan berupa pengkajian dasar pada keluarga. Nah, jika kita melakukan satu kegiatan ini, maka nilainya adalah 0,03 angka kreditnya ya. Nah, dan di sini saya menuliskan 150 ya. Ini target ya. Target ini adalah lembaran perencanaan kita ya. Dan ini dibuat di awal tahun ya. Kita buat awal tahun 2017 ya. Nah, ini ada tab SKP. Kita ada 3 tab nanti ya, SKP, pengukuran, dan penilaian. Dan tab SKP ini adalah perencanaan di awal ya. Kita menentukan target kita berapa. Nah, ini baku, nilai satu kegiatan. Nah, ini kita targetkan ya. Targetkan kita kegiatan-kegiatan ini berapa yang akan kita lakukan dalam setahun ya. Itu kita sendiri yang menilainya, kita ukur sendiri ya, maksudnya kita kira-kira sendiri, atau kita lihat tahun lalu berapa, maka tahun ini juga segitu juga ya. Kita bisa juga lebih banyak juga tidak masalah. Yang penting akhir tahun kita realisasi ya, jangan sampai kurang ya. Jangan terlalu tinggi, jangan terlalu rendah juga ya. Yang pokoknya membuat target ini adalah sesuai dengan kemampuan kita ataupun sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh atasan kita. Ya, saya membuatnya di sini 150, ada yang 700 ya. Yang kegiatan nomor 2 ini 700 kali per tahun. Ini 2 kali, 3 kali, 35 kali, 20 kali, 750 kali. Oke, ini target ya. Nah, angka kredit ini sudah ada rumusnya ya. Dia otomatis ya. Ini dikali ini ya. Tinggal kita enter aja ya, nanti keluar. Ya, ini tidak perlu diisi, ini otomatis terisi ya. Di sini kalau tulis 200, maka dia akan berubah ya. Oke. Dan ini kualitas atau mutunya ya. Ini 100 ya. Ini target kita adalah 100 ya. Ini kita harus menuliskan 100. Dan di sini target kita adalah 12 bulan ya. Karena kita bekerja selama setahun, dan SKP ini dibuat untuk 1 tahun ya. Yang kita buat di sini ditandatangani oleh kita sendiri dan pejabat penilai atau atasan kita ya. Oke, yang lain-lain tidak masalah ya. Biaya kosongkan saja ya. Biaya dikosongkan saja. Oke, kita lanjut ke tab berikutnya di pengukuran ini ya. Nah, waktu penilaian kita adalah dari 1 Januari sampai 31 Desember ya, teman-teman ya. Dan di sini ini kita tidak perlu mengisi lagi ya target ini. Dia otomatis terisi ya. Terisi apa yang kita tuliskan di sini, maka di sini juga otomatis tertulis hal yang sama, target ya. Ya, ini juga tidak perlu kita tulis lagi karena otomatis ya. Otomatis apa yang kita tuliskan di tab SKP, maka tertulis juga di tab pengukuran target ini ya, target kita. Dan ini adalah realisasi. Nah, disinilah penilaian kita ya. Realisasi apakah tugas-tugas kita ini sesuai ya, berapa yang dicapai, targetnya berapa, yang dicapai berapa, kualitasnya berapa ya. Dan ini kita sendiri yang menilai ya berapa. Seperti yang saya buat ini, saya menargetkan 150 laporan, dan ternyata realisasinya hanya mendapatkan 120 laporan. Ini 700 yang mendapatkan 600. Dan kualitasnya targetkan adalah 100, ternyata realisasinya adalah 77, 77, 78, dan seterusnya. Itu dengan waktu
dan ini 12 bulan ya, targetnya 12 bulan, maka juga terrealisasi selama 12 bulan ya. Biaya dikosongkan saja, dan rumus-rumus ini tidak perlu dicari ya, karena ini tidak perlu diisi ya, ini adalah sudah rumus bakunya bawaan dari aplikasinya ini ya. Ini otomatis terhitung. Dan di sini ada tab tugas, ada kolom tugas tambah dan kreativitas. Nah, di sini adalah tugas tambahan yang diberikan oleh atasan kita, namun eh, apa namanya, bukan merupakan tugas pokok kita ya. Artinya tugas-tugas di luar tugas pokok kita sebagai seorang PNS ya. Misalnya saya perawat, ini adalah tugas di luar perawat ya. Saya mengurusi PHM, PTM, dan profil, EKP, dan seterusnya ya. Maka nilainya adalah 2 ya. Dan di sini ada ketentuannya ya. Jika kurang dari 3 itu 1, jika lebih dari 3 itu 2. Artinya lebih dari 3 kegiatan ya. Itu 2, dan lebih dari 5 adalah 3. Tuliskan aja angkanya ya. Kemudian juga ada kreativitas di sini ya. Kreativitas hal-hal yang inovasi yang diakui oleh pejabat atasan ataupun dinas instansi terkait ya. Kebetulan di sini tidak ada ya, sangat jarang sekali ya kalau itu terjadi ya, karena sangat sulit juga mengurusnya ya. Nah, di sini saya kosong saja, tidak masalah juga ya. Tidak diisi juga tidak masalah, dan juga tugas tambahan ini tidak diisi juga tidak masalah. Yang terpenting ini adalah tugas pokok kita ya. Nah, di sini ada nilainya ya. 79,80 itu baik ya. Usahakan nilai kita baik ya. Karena nilai kita buruk itu sangat ya malu ya. Seperti tugas kita tidak mencapai target ya. Di sini tak perlu diisi juga ya, otomatis terisi seperti di awal tadi ya. Apa yang tertulis di sini maka di sini juga tertulis otomatis. Kemudian penilaian lagi, ini adalah ada unsur-unsur yang dinilai juga ya. Nah, nilai akhirnya adalah ini ya. Ini nilai akhirnya. Nilai ini diambil ya dari 60%. 60% ini dari adalah nilai ini tadi ya. Nilai SKP ini ya, nilai-nilai dari kegiatan tugas pokok kita sebagai seorang PNS ya, sebagai jabatan fungsional tertentu atau struktural tertentu. Dalam hal ini adalah saya sebagai seorang perawat. 60%-nya dari ini. Dan 40% adalah dari nilai-nilai ini ya. Nilai-nilai orientasi pelayanan, integritas, komitmen, disiplin, kerjasama, kepemimpinan. Nah, itu dapat nilai ini digabungkan, nilainya itu bobotnya adalah 40% ya. Ini 40% dari nilai ini. 50% dari SKP dan 40% dari perilaku kerja ya. Dan ini adalah yang menilai adalah atasan kita ya, atau atasan langsung atau pejabat penilai ya. Tuliskan berapa, tergantung penilaian dari pejabat. Kita print kosong aja dulu, kemudian kita berikan kepada atasan kita untuk dinilai, dan inilah nilainya ya, baik ya, jangan sampai nilai kita jelek. Oke teman-teman, ini juga tidak perlu ditulis ya, karena otomatis dari awal tadi ya. Dan ini yang perlu ditulis adalah atasan pejabat penilai ya. Ya, di sini adalah pejabat penilainya, atasan langsung saya adalah Kepala Puskesmas, dan atasan pejabat penilai adalah kepala dinas ya. Dan ini adalah diisi ya, ditandatangani oleh kita sendiri, pejabat penilai, kemudian oleh atasan pejabat penilai. Oke teman-teman, itu tadi cara membuat SKP, sasaran kerja pegawai negeri sipil, SKP tahunan bagi PNS. Dalam hal ini adalah jabatan fungsional tertentu, yaitu perawat. Oke teman-teman, semoga Anda bisa membuatnya. Terima kasih telah menonton video ini, dan selalu dukung channel ini dengan cara klik subscribe, like, share, komen, dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.